Film Cina yang wajib ditonton, bergenre action, drama, dibumbui sedikit komedi. Alur ceritanya bagus, disusun rapi. Film ini berjudul Desperado. Film bercerita seorang bernama Zhao Ke. Zhao Ke memiliki keahlian tempur dengan senjata maupun tangan kosong di atas rata-rata. Ini Barno, temannya Zhao Ke. Barno sedang ditawan oleh gangster. Ketua gangster menahan Barno untuk mencari keberadaan Zhao Ke. Bos gangster ingin membalas kematian adiknya yang telah dibunuh oleh Zhao Ke. Zhao Ke mendatangi markas gangster di mana Barno ditahan. Terjadilah pertempuran Zhao Ke dengan gangster dan anak buahnya. Dalam keadaan terjepit, bos gangster meledakkan gedung dan melarikan diri. Ketika melarikan diri, bos gangster dihalangi oleh R. R memberitahu ketua gangster yang membunuh adiknya gangster adalah R, bukannya Zhao Ke. R juga yang mengakibatkan keluarga Zhao Ke terbunuh. R melakukan itu semua untuk menghancurkan gangster dan Zhao Ke. Rencana R berhasil mengadu domba mereka berdua. Zhao Ke yang ternyata sudah mendengar semua yang dikatakan R. Zhao Ke pun marah mendengar yang dikatakan R. R berhasil membunuh bos gangster. R juga berniat membunuh Zhao Ke. Ketika pertarungan sedang seru-serunya dan belum ada yang menang, tiba-tiba polisi datang. R yang mengendarai motor berhasil kabur, tetapi tidak dengan Zhao Ke. Zhao Ke tidak bisa melarikan diri. Zhao Ke ditangkap polisi dan dijatuhi hukuman 9 tahun penjara karena dituduh membunuh gangster. Di dalam penjara, Zhao Ke banyak terlibat perkelahian. Zhao Ke pun dengan sabar menunggu bebas agar bisa membalas dendam kepada R. Setelah 9 tahun menjalani hukuman di penjara, Zhao Ke pun dibebaskan. Ketika bebas dari penjara, Zhao Ke langsung menemui Barno, teman lamanya. Selama Zhao Ke di penjara, Barno tidak pernah menjenguk. Keadaan Barno sekarang berbeda. Barno sekarang sukses mengelola gangster. Barno yang sedang sukses sedang berkampanye. Terlihat di atap gedung R sedang mencoba membunuh Barno. Zhao Ke berhasil menggagalkan percobaan pembunuhan kepada Barno. Zhao Ke yang berpakaian badut tetap dikenali oleh Barno. Barno ingin Zhao Ke membantu bisnisnya. Zhao Ke menolak permintaan Barno karena Zhao Ke tidak ingin terjun ke dunia gangster. Ternyata Zhao Ke berpenampilan badut untuk mendekati anak bernama Ling. Ling adalah anak dari seorang kapten polisi. Ling anak yang baik, tetapi Ling selalu sendirian karena ayahnya seorang polisi terlalu sibuk bekerja. Ling meminta tolong ke Zhao Ke untuk datang ke sekolah menggantikan peran ayahnya. Di sini terlihat R sedang menyiksa seorang intel yang tertangkap. R meminta flash disk yang berisi kejahatannya. Intel yang disiksa memberitahu kalau flash disk-nya berada di boneka beruang. Boneka beruang itu ternyata milik Ling. Ketika Zhao Ke dan Ling berada di kelas, anak buah R mendatangi kelas dengan menyamar menjadi polisi. Mereka berniat mengambil boneka beruang. Tidak sengaja Zhao Ke melihat tato polisi.
Tato polisi itu mirip dengan tato R. Zhao Ke merasa ada yang tidak benar. Zhao Ke mencegah Ling untuk dibawa polisi, karena Zhao Ke tahu itu polisi yang menyamar. Terjadilah perkelahian yang seru. Zhao Ke dan Ling berhasil kabur dari para anak buah R. Ling pun tidak percaya kepada Zhao Ke. Ling berpikir kalau Zhao Ke itu menculik Ling. Zhao Ke pun menjelaskan ke Ling kalau keluarganya terbunuh. Ketika Ling dan Zhao Ke berada di kediaman Zhao Ke, para anak buah R dapat melacak keberadaannya. Ternyata di tas Ling terdapat jam tangan GPS yang terhubung ke tablet yang dipegang anak buah R. Anak buah R masuk ke kediaman Zhao Ke. Zhao Ke berhasil mengarahkan semua anak buah R. Polisi datang terlambat. Ketika mendatangi tempat kejadian, polisi merasa curiga. Siapa orang yang bisa mengalahkan gangster yang begitu banyak? Di kantor polisi, ayahnya Ling, seorang kapten polisi, menceritakan bahwa badut itu bernama Zhao Ke. Zhao Ke dulunya adalah pasukan khusus yang sangat terlatih. Di tempat persembunyian Zhao Ke, Ling menghadiahkan Zhao Ke sebuah boneka beruang. Zhao Ke curiga dengan boneka beruang itu. Setelah dibongkar, Zhao Ke menemukan flashdisk di dalam boneka beruang. Flashdisk inilah yang dicari sama gangster itu. Zhao Ke pun membuka isi dalam flashdisk. Ternyata isi dalam flashdisk itu kejahatan yang dilakukan oleh geng R. Zhao Ke pun mengobrak-ngabrik semua tempat pembuatan narkoba yang dimiliki R. Ayahnya Ling memberitahu Zhao Ke untuk tidak beraksi sendiri. Zhao Ke percaya kepada ayahnya Ling. Zhao Ke memberitahu rencananya ke ayahnya Ling. Zhao Ke pun menghampiri markas R. Zhao Ke tidak tahu kalau itu hanyalah jebakan. R yang sudah menunggu Zhao Ke langsung menyerang Zhao Ke. Zhao Ke yang mantan pasukan khusus bisa keluar dari jebakan itu. Zhao Ke pun berhasil mengalahkan anak buahnya R berikut R-nya. Ketika Zhao Ke ingin membunuh R, ayahnya Ling datang mencegah Zhao Ke untuk membunuhnya. Ayahnya Ling menyarankan Zhao Ke untuk menyerahkan R ke kepolisian. Zhao Ke pun menyetujuinya. Setelah Zhao Ke menyerahkan Ling kepada ayahnya, tiba-tiba Zhao Ke diserang oleh R dan anak buahnya. Ternyata Zhao Ke dikhianati oleh ayahnya Ling. Terjadilah pertempuran yang hebat. Zhao Ke yang berpakaian badut berhasil mengalahkan anak buah R. Ketika 1 lawan 1, R menceritakan apakah Zhao Ke tidak curiga. Bagaimana R bisa mengetahui tempat tinggal Zhao Ke? Dan kenapa polisi datang tepat waktu itu? Sehingga bisa menangkap Zhao Ke. Semua itu adalah rencana Barno. Zhao Ke marah, sahabat yang dibantunya ternyata musuh dalam selimut. Barno mengetahui kalau semuanya sudah terbongkar. Barno berinisiatif menculik Ling. Setelah ditelusuri, ternyata Ling adalah anak dari Zhao Ke. Ketika bayi, Ling selamat dari pemboman yang dilakukan oleh R. Pemboman dari R hanya membunuh istrinya Zhao Ke. Tanpa pikir panjang, Zhao Ke mendatangi markas Barno untuk menyelamatkan Ling.
Pertempuran pun terjadi antara Zhao Ke dengan Barno dan anak buah. Satu persatu anak buah Barno dikalahkan oleh Zhao Ke. Zhao Ke pun berhasil menyelamatkan Ling dari cengkraman Barno. Ketika ingin melarikan diri, Ling melihat foto keluarga. Di situ terlihat Ling kecil dan Zhao-Ke beserta istrinya. Ling pun berpikir kalau itu badut adalah ayahnya Ling. Tiba-tiba suara tembakan terdengar. Peluru menembus badan dari Zhao-Ke. Ternyata polisi telah menembak Zhao-Ke. Polisi berpikir kalau Zhao-Ke itu penculik. Di pos polisi telat mengetahui kalau Zhao-Ke itu bukan penculik. Zhao-Ke pun meninggal di tempat dan Ling dibawa polisi. Hubungan yang lama terpisah baru bertemu, akhirnya dipisahkan lagi. Di akhir film, Ling merasa kehilangan badut dan ayahnya. Terima kasih sudah menonton. Bila rangkuman atau alur cerita yang saya ceritakan masih kurang, silakan nonton film fullnya. Tidak rugi menonton film Desperado ini. Filmnya bagus kok. Sekian dari saya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Yang subscribe semoga dilimpahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih semua.